Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi saham dan corporate action. Sebelum materi ini kita mulai, perkenalkan nama kelompok kami: Ritra Rizarni Nita, NIM 178, Julina Anggraini, NIM 212, Syifa Ulfariha, NIM 191, Dinda Nur Ramadhani, NIM 233. Satu, indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham dalam suatu periode. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Dengan menggunakan indeks saham dapat dihindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi. Setiap bursa efek akan menetapkan angka basis indeks yang berbeda. Ada yang dimulai dengan basis 100, 500, atau 1000. Jenis indeks harga saham. Saham preference merupakan saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Saham biasa merupakan suatu sertifikat atau piagam yang mempunyai fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan aspek penting bagi perusahaan. Saham treasury merupakan saham sendiri yang dibeli kembali dan disimpan atas nama perseroan dan tidak dihentikan peredarannya secara formal, atau saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury, namun tidak menutup kemungkinan untuk diperjualbelikan. Perbedaan antara saham biasa dan saham treasury. Pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan. Kalau treasury tidak. Jika perusahaan gulung tikar atau dilikuidasi dalam hal pengembalian investasi, maka saham treasury lah yang diutamakan dibandingkan saham biasa. Dividen pada saham biasa tergantung pada kinerja perusahaan, sedangkan untuk saham treasury sudah ditetapkan untuk dividennya. Pada saham biasa mendapatkan hak untuk kepemilikan direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan pada saham treasury tidak mempunyai hak seperti yang dimiliki oleh para pemegang saham perseroan seperti dividen atau hak suara. Perbedaan antara saham preferen dan saham biasa. Pada saham biasa, pendapatan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferen tidak. Dividen pada saham biasa tergantung pada kinerja perusahaan, tapi untuk saham preferen sudah ditetapkan untuk dividennya. Pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, kalau preferen tidak. Penilaian saham. Penilaian saham ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu nilai buku. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham, yang mana aktiva bersih sama dengan total ekuitas pemegang saham. Maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua, nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan saham yang bersangkutan di bursa. Yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Lalu, kapan saham akan dijual dan kapan saham akan dibeli? Jika nilai pasar lebih dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut overvalued dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Yang kedua, jika nilai pasar kurang dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut undervalue dan investor sebaiknya membeli saham tersebut.
Namun, jika nilai pasar sama dengan nilai intrinsik, berarti saham tersebut fair price dan investor bisa menahan saham tersebut. Corporate action. Corporate action merupakan setiap kegiatan yang membawa perubahan material pada organisasi dan berdampak pada pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham. Peristiwa ini umumnya disetujui oleh Dewan Direksi perusahaan. Pemegang saham dapat diizinkan untuk memberikan suara pada beberapa acara. Beberapa tindakan korporasi mengharuskan pemegang saham untuk mengirimkan tanggapan. Ketika perusahaan publik menerbitkan corporate action, hal ini memulai proses yang secara langsung mempengaruhi efek yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Corporate action dapat berkisar dari masalah keuangan yang mendesak, seperti kebangkrutan atau likuidasi, hingga perubahan nama pada perusahaan atau simbol perdagangan. Corporate action dapat bersifat wajib dan sukarela. Kalau corporate action wajib, secara otomatis diterapkan pada investasi yang terlibat, sedangkan corporate action sukarela memerlukan respon investor untuk diterapkan. Pemecahan saham akuisisi dan perubahan nama perusahaan merupakan contoh dari corporate action wajib. Kalau penawaran tender, dividen opsional, dan masalah hak merupakan contoh dari corporate action sukarela. Corporate action yang umum dilakukan ada 5. Yang pertama yaitu dividen tunai. Merupakan corporate action umum yang mengubah harga saham perusahaan. Dividen tunai ini harus mendapat persetujuan Dewan Direksi perusahaan dan merupakan distribusi pendapatan perusahaan ke kelas pemegang saham tertentu. Yang kedua yaitu pemecahan saham, yang merupakan corporate action umum lainnya yang mengubah saham perusahaan yang ada. Dalam stock split, jumlah saham beredar meningkat dengan kelipatan tertentu, sementara harga saham menurun dengan faktor yang sama dengan kelipatan tersebut. Yang ketiga yaitu reverse split. Biasanya dilaksanakan oleh perusahaan yang ingin memaksakan harga sahamnya. Reverse split ini dapat menjadi tanda bahwa saham perusahaan telah tenggelam begitu rendah sehingga eksekutifnya ingin menopang harga atau setidaknya membuat tampak bahwa saham itu lebih kuat. Yang keempat yaitu spin-off. Terjadi ketika perusahaan publik yang ada menjual sebagian asetnya atau mendistribusikan saham baru untuk menciptakan perusahaan independen baru. Yang kelima, merger dan akuisisi merupakan jenis corporate action ketiga yang membawa perubahan material bagi perusahaan. Dalam merger, 2 atau lebih perusahaan bersinergi untuk membentuk perusahaan baru. Contoh soal, suatu emiten mempunyai modal disetor 100 juta saham, nominal Rp500 sama dengan 50 miliar dan agio saham sebesar 30 miliar dengan nilai harga perdana Rp800. Emiten tersebut mengeluarkan saham baru sebanyak 200 juta saham, nominal Rp500 dengan harga pelaksanaan atau strike price Rp1.000. Harga pasar sebelum right issue adalah Rp1.600 dan indeks harga sebelum right issue adalah 200.000. Setelah right issue, berapakah indeks harga saham teoritis? Jawaban soal. Perhitungan agio saham. Strike price Rp1.000, nominal saham Rp500. Dikurangi menjadi agio per saham sama dengan Rp500. Yang kedua, total saham baru 200 juta unit sehingga agio sama dengan 100 miliar. Agio awal 30 miliar dan total agio adalah 130 miliar. Harga saham teoritis. Jumlah saham lama sebanyak 100 juta unit dan jumlah saham adalah 200 juta satu unit. Sehingga satu saham lama menerima 2 saham baru, atau ditulis dengan notasi RAIC 1:2. Sementara harga saham lama di pasar adalah Rp1.600 dan strike price adalah Rp1.000, sehingga harga teoritis dapat dihitung dengan rumus berikut. Rumus dan keterangan. Untuk rumus harga saham teoritis.
S1 dikali H2 plus S2 dikali H2 dibagi S1 plus S2 sama dengan 1 dikali Rp1.600 plus 2 dikali Rp1.000 dibagi 1 plus 2 sama dengan 1 dikali Rp1.600 plus 2 kali 1.000 dibagi 1 plus 2 sama dengan 1.200. Keterangan H1 sama dengan harga saham sebelum bukti REIK diperdagangkan, H2 sama dengan harga saham pelaksanaan, S1 sama dengan saham lama, dan S2 sama dengan saham baru. Kelanjutan, jika harga saham di pasar sama dengan harga teoritinya yaitu 1.200, berarti pemegang saham lama tidak menderita kerugian. Jika harga saham di pasar di atas 1.200, berarti pemegang saham lama menerima keuntungan. Jika harga pasar di bawah 1.200, berarti pemegang saham menderita kerugian. Awalnya, pemegang saham lama memiliki satu saham yaitu 1.600. Penukaran 2 REIK dengan 2 saham baru yaitu 2 kali 1.000 sama dengan 2.000. Total nilai 3 unit saham yaitu 3.600. Jika harga pasar 1.200, maka harga pasar 3 saham yaitu 3 kali 1.200 sama dengan 3.600. Total nilai 3 unit saham yaitu 3.600. Keuntungan atau kerugian pemegang saham lama yaitu 0. Jika harga pasar 1.300, harga pasar 3 saham yaitu 3 kali 1.300 yaitu 3.900. Total nilai 3 unit saham yaitu 3.600. Keuntungan kerugian pemegang saham lama yaitu 300. Jika harga pasar 1.100, yaitu harga pasar 3 saham yaitu 3 kali 1.100, maka hasilnya 3.300. Total nilai 3 unit saham yaitu 3.600. Keuntungan kerugian pemegang saham lama yaitu 300. Harga teoritis bukti REIK. Harga pasaran teoritis setelah REIK isu yaitu 1.200. Strike price yaitu 1.000. Harga teoritis bukti REIK yaitu 200. Indeks harga saham setelah REIK isu yaitu nilai dasar awalnya 100 juta unit saham. Hasilnya 80 miliar. Nilai tambahan baru yaitu 200 juta unit saham yaitu 200 miliar. Total nilai dasar 300 juta unit saham yaitu 280 miliar. Nilai dasar setelah REIK isu per unit yaitu 280 dibagi 300 juta sama dengan 933,33. Jadi, indeks harga saham teoritis adalah 1.200, jumlahnya 933,33. Kapasitas pasar 300 juta unit saham yaitu per item yaitu 1.200. Jadi jumlahnya 360 miliar. Total nilai dasar 300 juta unit saham yaitu 280 miliar. Indeks harga saham yaitu 360 per 280 dikali 100. Jumlahnya yaitu 128,57. Kapasitas pasar 300 juta unit saham per unit yaitu 1.200 sama dengan 360 miliar. Total nilai dasar 300 juta unit saham yaitu 280 miliar. Indeks harga saham sama dengan 360 dibagi 280 dikali 100 sama dengan 128,57.